buat kalian yang memang hobi ultra trailan, udah 100 kilo, 200 kilo, ya mereka sudah tahu resikonya. Sudah tahu resiko. Nah, kalau orang seperti itu, ini pertanyaanku lanjutan, Mas Agi, improvisasi, kelar kok. Iya. Orang yang sudah terbiasa ultra trail atau ultra maraton, Iya. mileage-nya per minggu 200. Oke. Sudah latihan 10 tahun konsisten kayak gitu terus. Dia berhenti dadakan, resikonya malah cepat meninggal nggak? Atau dia tetap harus latihan terus? Kayak latihannya itu menjadi penjara bagi dia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini kita akan part 2 berdiskusi dengan dokter jantung kardiologis, Dr. Agi SPJP. Tapi kali ini tidak di studio, ini di tempat Nom Klinik. Kenapa di Nom Klinik? Karena masa depannya Nom Klinik itu dalam waktu 3 bulan lagi kita kejutan, Pak. Ini ada sportnya. Makanya ada wellnessnya. Bekerja sama dengan RS Happy Land, ini 2 ruangan, jadi ruang visu sama ruang diagnosa SPKFR. Kelas. Kena jebakan dia. Jadi nanti kalau mau nanam SIP bisa di sini, Pak. Masih ada satu lagi, Dok. Apa? SIP saya masih ada. Iya, boleh di sini untuk mendiagnosa yang olahraga, kesehatan jantung. Soalnya di sini nanti mau kita tanamkan treadmill test. Kelas. Kan kerjasama dengan Perki nanti ya. Moga-moga. Tapi kalau yang awal KFR. Cocok. Nah, jadi di sini di part 2 ini pertanyaannya sesuai request netizen. Jadi kemarin banyak netizen tuh mengatakan, Pak Dr. Agi, Mas, tolong dong dibuat konten lagi tapi jangan yang terlalu segmented. Iya. Nah, ini sekarang kita undang lagi di Nom Klinik. Dan kali ini saya minum, ini buat kawan-kawan, ini dari Hovia, sejawat saya yang punya juga, Dr. Aswa, Dr. Sunrise, Dr. Yogi. Teman kita satu angkatan. Iya, satu orang nggak usah disebut karena beda kampus ya. Nggak bercanda. Dr. Raffi bercanda. Dan saya minum ini matcha latte karena saya lagi butuh untuk berlari. Jadi ini habis ini saya 2 jam lagi berlari. Ada americano, no sugar. No sugar. Oke, Pak Dr. Agi. Siap. Karena ini pertanyaan netizen, saya sudah merangkum. Pertanyaannya udah saya format karena minta Hud, tolong Hud. Anda gara-gara Anda saya dipanggil Hudi sekarang. Kurang ajar Anda ya. Kurang ajar kamu tuh ya. Saya tuh mau marah nggak bisa. Manggil saya Hudi. Kurang ajar buat kesel banget aku. Mas Hudi. Oke, Dr. Agi SPJP yang akan ikut FM di Bormar. Virgin FM. Dapat balot ya? Dapat balotnya di mana? Borobudur Marathon. Ditarget sama coachnya sama Coach Latif. Jadi Coach Latif melatih 2 dokter, Dr. Tita, Dr. Agi. Beliau ditarget sama Coach Latif 4 jam. FM di Bormar. 4 jam. Panas. Tajaknya gede. Kita lihat. Berat. Kak Agi gelundung apa sanggup? Tapi itu lolos balot beneran loh. Tir, bukan beli di Respect loh. Ini Mas itu video podcast ini di-shoot setelah tragedi viral habis Pokariran ya. Mas dokter, Mas Agi. Siap. Ini pertanyaan pertama, bagus banget. Mas Agi, kenapa atlet endurance, terutama yang ultra running, ultra marathon, itu RHR-nya 40-an? Iya. Dan menurut dokter jantung itu kan bradikardi. Iya. Nah terus, kapan 40-an HT itu dikatakan sehat atau warning sign? Soalnya kemarin di thread ada yang bilang, RHR saya 40, terus didiagnosa SPJP hipokalemi. Ternyata problem utama bradikardi pada atlet adalah hipokalemi. Nah, menurut pandangan Dr. Agi gimana? Oke, ya. Jadi pertama dijelaskan dulu ke viewers kita apa itu bradikardi supaya ndak banyak yang tanya lagi. Keren kali dia anak nih. Jadi normalnya denyut nadi kita itu adalah 60 sampai dengan 100 kali per menit. Oke. Ketika denyut nadinya di bawah 60 kali, maka itu dikatakan bradikardi atau denyut nadinya terlalu pelan. Oke. Denyut nadinya terlalu pelan. Secara fisiologis, atlet endurance memang akan memiliki denyut nadi yang rendah. Resting heart rate yang rendah. Kenapa? Karena latihan endurance itu akan membuat otot jantungnya besar sehingga ketika dia memompa darah itu bisa lebih banyak dalam 1 kali pompa. Oke. Jadi misalnya orang yang tidak latihan endurance, misal saja ya, sekali memompa darah 50 cc. Berarti seorang yang latihan endurance misalnya bisa memompa darah 75 cc. Oh. Jadi misalnya ya, ketika seseorang memerlukan 150 cc, yang tidak latihan butuh memompa 3 kali. 3 kali, benar. Tapi yang latihan butuh memompa 2 kali saja. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi secara fisiologis memang terjadi perubahan kekuatan pompa otot jantung pada atlet endurance.
Oke, sehingga kejauh. denyut nadinya lebih rendah. Nah, fun fact Pak, atlet-atlet yang kita tahu Kipchoge lah ya, misalnya bukan Kipchogan ya, temannya Pak Tirta itu Kipchogan. Kipchogan itu sastra silalahi. Si cowok ganteng yang sekarang jadi pelari culture. Kipchoge itu Pak resting heart rate-nya 33 Pak. Itu 33. Itu kalau diperiksa di EKG hitungannya abnormal. Iya, abnormal. Kemudian atlet yang ini sprinter sih, siapa sprinter atau apa ya? Mo Farah pernah dengar Pak? Mo Farah, Nah, Inggris. Mo Farah ya Inggris itu juga 33. Yang lebih ekstrim lagi untuk rendah denyut nadi itu atlet-atlet cyclist Pak. Dia resting heart rate-nya bisa sampai ada yang 28. 28, Cyclist. Kayak Tour de France, Iya, road bike itu Pak. yang ultra. Betul. Ultra Dia- berarti kayak bentang Jawa besok nih. Ya. Nah, itu lebih rendah lagi. Nah, terkait dengan yang tadi menyampaikan, kalau dia hipokalemi bisa bikin bradikardi, itu juga mungkin. Itu juga memungkinkan. Jadi apa yang dia tulis itu tidak salah. Karena ketika kita beraktivitas endurance, kita mengeluarkan keringat, kita berkeringat itu kan tidak hanya cairan yang keluar, tapi elektrolit dalam tubuh kita kan juga keluar. Sehingga sangat mungkin mengalami gangguan elektrolit berupa hipokalemia. Nah, cuma bedanya begini Pak. Jadi bradikardi itu hanya menjelaskan jumlah denyut nadinya tanpa dia menjelaskan jenis bradikardinya. Nah, kalau yang atlet dia cenderung akan sinus bradikardi. Jadi iramanya normal tapi denyutnya pelan. Nah, kalau orang yang mengalami hipokalemia, rasa-rasanya jarang sekali manifestasinya itu adalah sinus bradikardi. Biasanya dia dalam bentukan AV block derajat 1, derajat 2, derajat 3. Jadi ada penyertanya Pak. Tidak serta-merta denyut nadinya pelan, tapi juga ada gangguan bloknya. Oke, keren kali ini. Keren. Ini bisa langsung dipotong di clipper. Oke. Lolos ya pertanyaan satu, Pertanyaan lolos. satu. Kita siapkan, Pak. Kita siapkan ya. Aduh, ini koordinasinya kita paten. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua terkait dengan episode pertama. Ya. Gimana Mas Agi sebagai dokter jantung bisa membedakan adaptasi jantung atlet Ya. dengan early stage kardiomyopati? Ya. Ada tes yang bisa menjadi early screening nggak? Oke, ini pertanyaan keren banget karena tadi aku sudah menjelaskan bahwa otot atlet itu memang akan membesar. Iya. Nah, kemudian kenapa itu harus dibedakan dengan hypertrophic cardiomyopathy? Karena HCM itu adalah penyebab paling sering orang mengalami cardiac arrest atau henti jantung pada profesi atlet yang usianya kurang dari 35. Yang kamu jelasin dulu episode 1, pemain sepak bola, Iya, pelari. Ya. Nah, itu kan HCM. Jadi screeningnya itu dimulai dari biasanya kita lakukan pre-competitive screening. Ini sudah secara pribadi aku juga sudah melakukan. Tanggal 16 April kemarin kita di Suraji Tirtonegoro melakukan screening terhadap timnas futsal wanita Pak untuk kompetisi. Nah, gimana cara screeningnya? Pertama harus kita isi kuesioner dulu. Kuesioner itu meliputi riwayat dia sendiri. Apakah dia pernah mengalami nyeri dada, apakah dia pernah mengalami pingsan ketika latihan. Kemudian juga ada item atau pertanyaan yang menyangkut dengan keluarganya dia. Apakah di keluarganya dia itu ada yang meninggal mendadak gitu, misalnya meninggal saat tidur di usia muda seperti itu. Nah, itu meningkatkan kecurigaan kita. Kalau dari item-item kuesioner itu menunjukkan sesuatu yang mencurigakan, kita lanjutkan dengan pemeriksaan rekam jantung, EKG. Nah, kalau nanti inline antara kuesioner, antara pemeriksaan EKG itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya abnormal atau ke arah HCM tadi, bisa kita lanjutkan ke ekokardiografi atau USG jantung. Udah kelihatan itu, Pak. Kalau di atlet yang normal ada pembesaran tapi bukan HCM atau hipertrophic cardiomyopathy, dia tidak akan terjadi dua hal itu ya. Di EKG bisa jadi normal. EKG bisa terlihat gambaran pembesaran jantung juga, tapi nanti akan lebih jelas ketika ekokardiografinya, Pak. Oh. Nah, nanti tolong ditampilkan gambar jantung ya. Ya ini diri Gambar tadi ya jantung. Mas Rafa ya. Jadi- ini gambar jantung, tato saya jantung. Nih berarti begini. Nah ini Pak. Wah, ini guna maaf ya, Mbak. Ini guna tato jantung. Ini wangi saya. Nah ini Pak, ini kan left ventricle ya. Ini Iya. ventricle kiri. Nah, ventricle Mas Daniel,
Mas Daniel, ini lagi nyuting tato saya. Dia nerangin jantung pakai tato saya. Berguna kan akhirnya tato jantung. Danielnya mana nih? Makan kan kamu? Makan kan? Nih, tato jantung saya di shoot. Ini kalau jantungnya dibelah, Pak. Kalau hati kita dibelah, ini kan ada ruangannya. Kelar kau. Orang bisa mengalami pembesaran jantung itu karena otot jantungnya menebal atau karena ruangannya yang melebar. Nah, orang yang atlet heart itu otot jantungnya tebal dan ruangan jantungnya juga besar. Oh, jadi ininya besar dalamnya ini. Dalamnya besar, ototnya juga tebal. Oke. Nah, tapi kalau orang yang hipertropik kardiomiopati, dia ukuran ruangannya itu atau kita sebut biasanya kavitas ya, ruangan itu menetap tapi ototnya yang besar sekali. Oh. Nah, jadi membedakannya nanti ketika pemeriksaan ekokardiografi. Kalau ototnya menebal tapi ukurannya masih di bawah 12 mm, berarti dia atlet heart. Oke. Yang HCM itu ketika penebalan ototnya lebih dari 15 mm. Tapi dalamnya juga Dalamnya oh ya 15, kecil. iya betul. Karena Ya. kalau 15 kan pasti dalamnya kecil. Dalamnya kecil. Guna kan? Nah, Guna ini. loh. Ini. Itu saking medisnya saya nih. Tapi jujur ya, ini akurat loh ini. Ini tidak hanya gambaran otot jantungnya, tapi ini ada juga gambaran pembuluh darah jantung. Nah, ini pembuluh darah jantung yang berjalan di depan ini namanya left anterior descendant. Kelar. Jadi ini secara anatomis gambarnya sungguh-sungguh akurat. LAD ini kemarin yang sempat di Mikey Charles. Ya. Ternyata kata dokter Dika, dia ada potensi kalau nge-push terus LAD-nya ada blok. Iya. Itu makanya kemarin dimarahin, kamu jangan rokok. Langsung iya dokter Dika gituin, udah nggak ngerokok dok. Ah, ini akibat ngerokok. Kamu masih alkohol, masih suruh stop. Karena alkohol dan tidur itu yang bisa ganggu siklus di LAD. Iya, Jadi LAD-nya tuh kayak ada gambaran tuh loh. Ada gambaran katanya, wah ini bakat-bakat miokard infark. Kalau di treadmill test kan kelihatan Iya, kan, kelihatan. karena capek. Ini dulu tatonya gini, Jadi aku pakai gambar Sobota ke orang tato harus marah-marah 6 jam sendiri. harus dari Sobota coy. Jadi benar valid ya. Jadi benar karena valid. Sumbernya juga valid. Karena tujuannya itu gara-gara pada waktu aku di GD aku sering lupa kan. Sering lupa STEMI, NSTEMI. Jadi aku lihatnya kalau Google kan kelihatan malu. Bentar dok, bentar ya mbak, saya garuk-garuk. Oh ya. dulu gitu. Dulu rencananya tuh mau tak fullin. Ini jantung, ini lambung, ini paru. Gitu. Ternyata sakit, nggak jadi lagi. Ada namanya Google sama Chat GPT. Oh nggak bercanda. Dulu kan belum ada. Oke. Jelas ya Pak, membedakan atlet heart dan HCM. Ini sobat sih nge-spam nomor telepon. Oke. Berikutnya pertanyaan nomor 3. Nah ini yang sering diangkat sama Mas Furkon. Sama diangkat kemarin sama Mas Isak. Jadi podcastnya Mas Agi ini tayang setelah podcast Mas Isak ya. Kemarin Mas Isak juga bilang dia membanggakan soal HRV. Ya. Karena HRV-nya mirip CR7 yang dibuat. Banyak pelari itu pakai jam hanya untuk monitor HRV. Sampai 24 jam dipakai. Nah sebenarnya dari kacamata seorang kardiologis yang hobi olahraga, yang juga hobi baca jurnal, Mas Agi itu memandang HRV itu apa sih? Dan valid gak sih sebagai indikator recovery jantung? Oke, jadi HRV itu bukan Honda ya? Bukan Honda. Kepanjangannya kan heart rate variability. Kita mengukur jarak antara denyut nadi ke nadi berikutnya. Nah, dia merupakan indikator apakah seseorang itu fit atau tidak. Dia cukup recovery atau tidak. Nah, kalau aku sebagai kardiolog menganggap itu adalah instrumen pengukuran yang valid. Oh ya? Valid. Cuma harus kita interpretasikan seperti ini. HRV itu tidak bisa kita menganggap menganggap angkanya itu pasti. Dalam artian misalnya gini, kalau kita cari literaturnya Pak, berapa rentang HRV yang normal? Iya. Nah itu mesti keluar Pak. Oh kalau lebih dari 80 berarti atlet elit, recovery bagus dan jawabannya itu makanya bangga kan sama kayak CR7. 40 sampai 60 lelaki normal aktif, kurang dari 40 kurang bugar, itu kan keluar kan angkanya. Nah kalau aku tidak terlalu menganut angka itu sebagai basis normal atau tidak. Kalau aku lebih melihat ke arah baseline kita. Baseline itu maksudnya gini. Pak Tirta ngukur HRV-nya secara kontinu. 1 hari diukur, 2 hari diukur, 3 hari diukur, sampai seminggu full diukur. Nah itu akan menjadi baseline. Oke, masuk, paham. Menjadi baseline. Misalnya dalam 1 minggu itu rentangnya antara 70 sampai 90. Oke. Itu baseline-nya Pak Tirta.
Jadi nanti ketika suatu saat mengukur HRV-nya kurang dari 60, maka itu di bawah baseline. Oh, jadi Nah, maka Pak Tirta nih kurang nih recovery-nya nih, under recovery nih. Oh, masuk aku paham. Nah, tapi ketika kita mengukurnya misalnya 100, padahal baseline-nya 70-90, di review lagi, oh ya memang aku recovery-nya cukup, tidurnya bagus, makanku bagus, badanku fit. Nah, di titik itu mungkin Pak Tirta bisa mencoba PB baru. Jadi tapi syarat makanya memang harus 24 jam. Ya, harus. Itu ada di smartwatch ya? Ada. Oh, jadi benar teman-teman ya. Jadi buat kawan-kawan jangan bangga dulu kalau HRV-nya mirip sama CR7. CR7. Karena memang setiap manusia pasti akan segitu-segitu Iya. aja. Kalau yang normal dan Iya. terlatih ya. Kalau misal HRV-nya di bawah baseline sebaiknya recovery saja. Recovery saja. Jangan dipaksa latihan. Jangan dipaksa. Oh tapi kan aku juga memahami sih. Kadang kan kita lari sudah ada program gitu Iya, ya. Mungkin betul. disisihkan yang easy saja programnya. Jangan nge-push interval gitu saat HRV kita anjlok. Wah, itu contohnya berarti bisa jadi kayak 2 bulan lalu pas Mei 3 bulan lalu yang aku cedera, kemungkinan nge-pushnya tuh pas HRV ku jelek ya. Iya. Karena aku bukan tipikal yang pakai 24 jam. Iya. Makanya rata-rata sekarang digantikan sama Whoop ya. Whoop ya. Whoop itu cuman kayak gelang tapi nggak bisa ngecek pace tapi bisa ngecek HRV. HRV. Dan Whoop itu kan yang dipakai CR7. Cristiano. Ah. Enak ya. Nah, sekarang kita akan pertanyaan nomor 4. Siap. Jangan deh, ini terlalu segmented. Tak skip aja. Segmented ini lebih bagusnya podcast di UGM ini. Ini podcast Tirta nih. Jangan ini podcastnya tak simpen aja. Pertanyaannya sulit ini. Bagus, dia bisa jawab. Yakin Mas Aki pasti jawab. Cuman kalau dijelasin ke sini saya yakin penontonnya Tirta Totot akan marah-marah. Wopoi, bas opoi. Sekarang ini, Dok, ini akan pelari-pelari yang sering ngeluh. Kenapa ada pelari yang pas masa tapering? Tapering itu adalah masa ketika cooling down habis mau latihan maraton. Iya, iya. Misalkan Hamin 1 bulan maraton ini buat teman-teman. Jadi Hamin 1 bulan maraton, biasanya kita akan menurunkan intensitas HR, intensitas latihan. Kenapa ada pelari yang pas malah tapering, itu malah heart rate-nya naik. Oke. Padahal volume latihannya turun. Ini sering Iya. terjadi karena aku pernah ngeluh ini. Aku pernah jadi pas tapering malah heart rate-ku itu pas zona 2-nya geser, Pak. Padahal aku nggak merasa capek, nggak merasa exhausted. Ini fisiologis atau aku stres psikologis? Oke. Nah itu, Pak. Fisiologis atau stres psikologis Atau ya? ada gangguan jantung, kok bisa malah pas tapering malah kita istirahatnya malah jeblok, HR malah naik, nggak nyaman tuh loh kalau dilihat. Oke. Nah, menjawab pertanyaan ini, makanya tadi kita harus memiliki multiple parameter. Kita harus memiliki indikator itu beberapa gitu. Jangan cuma kita melihat heart rate kita ketika lari, tapi kita combine juga dengan HRV tadi misalnya. Nah, kalau yang ku tahu, HR itu kan meningkat banyak faktor. Oke. Salah satunya adalah stres, cemas, terlalu memikirkan, ini gimana ya resku nanti, jadi cemas gitu loh Pak. Nah, cemas itu kan juga meningkatkan aktivasi saraf simpatis sehingga bisa menyebabkan HR-nya naik. Tapi kalau HR-nya naik misalnya dikombinasikan dengan walaupun kita sudah tapering down, dikombinasikan misalnya kita ukur HRV-nya juga turun. Nah, jangan-jangan ini memang sisa dari overtrain yang sampai peak training kemarin. Oh, bisa ya? Ini bisa Pak, bisa. Jadi sampai peak exercise kita kan nge-push banget tuh latihannya. Iya, peak kan soalnya. Kemudian kita taper, tapi badan itu ketika kita tapering itu memang butuh recovery karena capeknya akumulatif kan. Nah kalau misalnya ternyata kita coba lari, loh kok aku easy run saat taper ini HR-nya naik ya? Iya benar. Nah ternyata kita ukur parameter HRV kita, oh memang turun dari baseline. Nah berarti memang kita akumulatif fatigue Pak. Ini yang jawabannya terjadi. keren. Anda tuh, ya ini enaknya kalau saya kasih pertanyaannya di awal, jawabannya keren-keren. Tidak akan panjang. Jawabannya langsung berarti bisa ada 2 faktor. Kemungkinan insecure overthinking. Insecure overthinking. Karena rest, yang kedua adalah over fatigue. Akumulatif fatigue. Itu dua-duanya gabungan. Gabungan juga bisa terjadi. Oh, berarti atlet itu hebat ya. Menjelang tapering tetap nggak naik akhirnya. Tetap nggak naik Pak. Itulah beda recreational runner dengan atlet Pak. Jadinya endingnya itu demam biasanya. Saya tuh keselnya kalau udah mau maraton malah demam, hampir 2 minggu. Nah. Demam, pilek tuh kacau tuh. Mas Dr. Afri pernah tuh, sudah latihan bagus banget, kemungkinan besar maratonnya sub 100, hamin 4 hari demam. Wah. Terus hamin 1 harus minum paracetamol. Udah akhirnya jeblok itu. Jadi akhirnya dia udah ngonten aja jadi 1 jam 50. 1 jam 50. Nah terus ini, tadi udah dijelasin deh. Nah,
Pak dokter, ini pertanyaannya lumayan segmented, Oke. tapi ini bagus banget. Ini terjadi bagi teman-teman pelari lama. Jadi pelari lama yang endurance-nya bagus, yang maratonnya udah sub 3 terus, Ya. apalagi ultra trail harus nonton pertanyaan ini. Oke. Benarkah endurance ekstrim yang dilakukan selama lebih dari 10 tahun itu meningkatkan resiko atrial fibrilasi? Apakah Pak Mas Agi sudah pernah baca studi Sudah. ini? Sudah. Nah ini monggo dijelasin. Ini jujur buat teman-teman yang sudah berlari di atas 10 tahun Ya. dan trail run, Ya. ultra dan FM sub 3 jam terus ini Ya. wajib nonton ya. Oke. Monggo Pak. Jadi menjawab pertanyaan ini harus dipahami begini. Aku harus hati-hati menjelaskannya. Sains itu berkembang. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Apa yang kita yakini sebagai kebenaran hari ini bukan berarti akan tetap menjadi kebenaran 10 tahun yang akan datang. Benar nggak? Benar nggak? Iya kan? Yo jago, boleh, Nah. boleh. Oke. Disclaimer-nya kayak gitu, udah menang nih. Oke. Studinya Pak. Jadi ketika kita latihan endurance dalam jangka waktu yang cukup lama, memang akan meningkatkan kemungkinan seseorang itu mengalami atrial fibrilasi. Apa itu atrial fibrilasi? Detak jantung yang tidak teratur. Detak jantung yang tidak teratur. Kenapa bisa seperti itu? Kan tadi di awal kita mengatakan bahwa jantung seorang atlet itu akan Berbeda. Dia akan membesar. Ya. Nah, kalau pembesarannya itu terjadi di atrium, jadi ruangan jantung itu kan ada ventricle, ada atrium. Saya lagi ya. Nih pakai tato saya nih, dah. Nih Nah, yang atrium mana nih atrium? Ini right atrium nih. Nah, Ini nih. atrium kanan. Ini Nih. atrium kanan yang ada kayak sayap ini. Nah, terus ini atrium kiri. Nah, kalau pembesarannya terjadi di sini, dia akan membentuk namanya substrat aritmi. Jadi kayak ya istilahnya begitulah. Substrat aritmi sehingga gampang terjadi atrial fibrilasi. Itu penelitiannya sampai saat ini, Pak. Cuma kalau sejauh yang kubaca ya, correct me if I'm wrong, kalau misalkan ada sejawat kardiolog, ahli aritmia yang mengetahui lebih mungkin bisa komen di sini. Sejauh yang ku tahu belum ada penelitian pada level meta-analysis dan systemic review. Oh. Jadi penelitiannya masih ngikuti kasus cohort seperti ya, itu. yang paling tiar ya di atasnya cross sectional ya. Iya, di atasnya. Tapi di bawahnya RCT. Iya, di bawahnya RCT. Nah, pertanyaannya kan, how much aerobic exercise is too much, ya kan? Iya. Seberapa banyak sih yang dikatakan lebih dari 10 tahun itu kan juga akan berbeda antara yang atlet dan rekreasional gitu Iya, misalnya. pasti. Intensitasnya berbeda. Sehingga beberapa penelitian itu cenderung inkonsisten. Ada penelitian yang mengatakan lifetime lebih dari 1.500. Ada yang mengatakan lifetime lebih dari 4.000 jam. Oh ya beda dong, ekstrim Ya, bedanya. jadi ada yang mengatakan latihan lebih dari 4.000 jam sepanjang hidupnya akan meningkatkan risiko dia AF. Ada yang mengatakan lifetime-nya dia lebih dari 1.500 jam sudah meningkatkan risiko AF. Wah itu kalau dia 30 kali ultra trail run yang 60 kilo udah tamat Pak, Iya. 1.800. Betul. Oh itu alasan kenapa edukasinya adalah buat kalian yang memang hobi ultra trail run udah 100 kilo, 200 Iya. kilo, ya mereka sudah tahu resikonya. Sudah tahu risiko. Nah kalau orang seperti itu, ini pertanyaan lanjutan Mas Agi, improvisasi, kelar kok. Iya. Orang yang sudah terbiasa ultra trail atau ultra maraton, Iya. mileage-nya per minggu 200. Oke. Sudah latihan 10 tahun konsisten kayak gitu terus. Dia berhenti dadakan resikonya malah cepat meninggal nggak? Atau dia tetap harus latihan terus? Kayak latihannya itu menjadi penjara bagi dia. Kalau nggak latihan malah akan bahaya buat jantungnya. Kalau dia tidak latihan, apakah Resiko berbahaya kardiak arrestnya untuk jantungnya? meningkat. Oh, ya. Aku paham. Atau jadi aku tuh kemarin sempat berhipotesa baca dari artikel medis beberapa, walaupun artikel ya, Ya. masih artikel. Jadi artikel terus direview, tapi bukan sistematikal. Dia yang aku baca itu adalah kalau orang sudah terbiasa ultra trail 150-200 kilo per minggu, dia tuh kalau mau tapering nggak boleh langsung, bener-bener harus bertahap. Nah kalau udah 10 tahun ultra trail dan dia langsung berhenti, itu justru akan meningkatkan kemungkinan dia arrest karena kadar outputnya besar sementara aktivitas fisiknya jadi terbatas. Nah yang bener tuh kayak apa? Atau Mas Agi ada pendapat lain? Aku harus baca lagi sih, Pak. Wah bener, ini susah kan? Susah. Soalnya Susah. aku tuh sempat berpikir kan ada tuh bapak-bapak tua di Jogja itu narasumber yang belum itu gongnya itu namanya Pak Yanto, usianya 60, lari 350 kilo Pak.
Zona satunya, dia tuh 21 kilo adalah latihan basic yang harus dia lakuin. Kalau nggak 21 kilo badannya Dia nggak nyaman. Dan aku tanya atlet, jadi randomize ke 20 orang. Aku suka DM gitu. Mas kalau nggak latihan per hari rasanya pegel. Ya. Jadi dia tuh, terus ada yang lucu. Aku sempat tanya Mas Agus, Mas rasanya kayak apa lari PS8? Pegel banget. Jadi yang aku bingung adalah, apakah orang-orang atlet-atlet ini yang udah terbiasa high mileage, aerobik, ini nanti bisa dijawab Mas Agi di part 3 ya. Oke. PR ya, tapi PR murid. Ya. Ini apakah kalau dia berhenti itu gimana tipsnya? Atau jangan-jangan naik? Aku takutnya kayak beberapa atlet yang tiba-tiba pensiun, malah kan jantung nggak bisa kecil ya? Iya betul. Bisa Pak. Ada namanya. Nah ini menarik nih. Apakah dia bisa kecil? Iya, Ya jantungnya kan? bisa kecil sendiri ya? Nah, jadi kalau tadi Pak Tirta memberikan perhatian lebih terhadap jawabanku, kalau hipertrofinya lebih dari 15 mm berarti dia HCM. Nggak apa-apa. Bagus kan ini Vaskes. Nah, Kalau dia 15 mm tuh HCM, benar. Nah, kalau dia kurang dari 12 mm Atlet. berarti dia atlet H. Heeh. Nah, kalau Pak Tirta lebih kritis, loh kalau dia 13-14 gimana? Iya, dong? piye? Nah, itu kan zona abu-abu, ya kan? Betul. Nah, to be honest, maksudnya aku juga dalam menjawab pertanyaan yang saintifik ini harus jujur ya, tidak boleh mengada-ngada. Aku belum pernah melakukan dan memeriksa langsung pada atlet, tapi secara teoritis, kalau misalnya kita berada pada ambang abu-abu itu, misalnya 13. 13 atau 14 gitu. Itu kan zona abu-abu. Yang direkomendasikan secara literatur adalah kita melakukan deconditioning. Deconditioning itu artinya atlet itu diminta untuk tidak latihan sama sekali selama 4 sampai 6 minggu. Edian. Selama 4 sampai 6 minggu. Kalau dia ukurannya mengecil, berarti dia atlet hard. Aduh. Karena pembesarannya kan karena dia atlet. Tapi kalau dia HCM, hipertrophic cardiomyopathy, ukurannya akan tetap segitu-segitu aja. Nah, jadi menyambung pertanyaan Pak Tirta tadi, apakah jantung itu bisa mengecil ukurannya? Kalau kita kembalikan dengan teori bagaimana membedakan atlet hard dan HCM tadi, dia bisa terjadi mengecil. Berarti kayak otot rangka ya, nggak Iya. dilatih slow-twitch-nya hilang. Ya, betul. Kejawab. Tapi ini tetap menjadi PR ya. Gimana PR. solusi buat atlet trail run ya? Ya, ini kita podcastnya harus jujur ya Pak ya. Maksudnya secara saintifik kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, jangan Iya, sok jangan tahu. itu setuju aku karena nggak mungkin tahu itu sulit. Nggak mungkin tahu semuanya. Ya kalau tahu atlet-atlet ya akan terbantu dari sini. Iya. Jadi seumur hidupnya dia latihan terus. Betul. Itu menjelaskan anomali kenapa orang tua tetap bisa trail run, Iya. ultra. Terus habis itu ini pertanyaan sebenarnya kemarin dari obrolan 3 orang. Obrolan 3 orang. Oke. Dok, 3 orang ini mengeluhkan hal yang sama. Dok, saya ada penyakit hipertensi. Stage 2. Stage 2. Oke. Stage 2. Lalu, apakah latihan olahraga yang harus saya lakukan? Ya. Karena ada perbedaan pandangan. Saya ke dokter A dijawab, Dok, mas bro angkat beban saja. Ya. Ke dokter B disuruh lari. Oke. Nah ini kan ada 2 opini berbeda. Tak tanyain ke dokter lagi, karena kan dirimu science based dan juga hobi olahraga. Ya. Kalau dirimu ada pasien banyak, hipertensi, apapun lah stage 1 atau stage 2, olahraga apa yang harusnya dilakuin sama penderita hipertensi tersebut? Oke. Yang kamu saranin pertama langsung? Low intensity training. Oh. Low intensity training, Pak. Jadi jalan kaki, sepeda datar, tapi untuk moderate atau vigorous exercise, intensitas berat ataupun sedang berat itu aku cenderung untuk belum setuju sih. Misalnya dia diminta untuk interval atau dia diminta untuk Lari long run. long run pace tempo atau threshold gitu misalnya, mungkin aku enggak dulu. Sampai dia bisa mencapai hipertensi itu terkendali Berarti sambil minum obat. sambil minum obat. Oke, kalau diangkat beban gimana? Kalau dia angkat beban, prinsipku juga sama. Aku tidak akan merekomendasikan dia angkat bebannya itu selalu ngejar PB atau latihannya tuh one rep max. Jadi low intensity tetap untuk bebannya. Oke, jadi intinya olahraga apapun tapi low intensity. Misalkan dia mengejar squat PR 100 kilo. Enggak. Resikonya apa sih Pak kalau misal penderita hipertensi nekat melakukan olahraga intensity tinggi? Jadi risikonya ini yang aku lakukan sehari-hari ya. Kita sebagai dokter jantung itu sering melakukan treadmill test. Sering melakukan treadmill test ya kan.
Jadi orang disuruh treadmill sambil diukur tensinya, sambil diukur rekam jantungnya. Nah, indikasi melakukan stop treadmill itu adalah ketika tidak hanya pasiennya sudah mengeluh nyeri dada, tidak hanya ketika denyut nadinya sudah mencapai batas maksimal, tapi kalau tensinya sudah naik lebih dari 230, kita juga harus stop tensinya karena itu berbahaya sekali. Kalau Bapak ingat, hipertensi itu kan ada stage 1, stage 2, hipertensi emergensi ya kan? Iya. Nah, apa risikonya hipertensi emergensi? Kalau orang tensinya terlalu tinggi, Pak, itu pembuluh darahnya kaku. Pembuluh darahnya kaku sehingga aliran ke organ-organ vital itu menurun. Entah itu ke otak, entah itu ke ginjal, entah itu ke jantung kita. Sehingga kalau Bapak ingat ada hipertensi emergensi, terminologi itu, kenapa dikatakan hipertensi emergensi? Karena ada target organ damage, ya kan? Iya. TOD bisa di mana? Bisa di ginjal, bisa di jantung, bisa Trio. di otak. Iya. Jadi dia bisa dalam manifestasinya itu stroke, dia bisa mengalami serangan jantung, atau dia bisa mengalami acute kidney injury. Wah, anjir. Jadi aku tidak merekomendasikan high intensity training untuk orang yang memiliki hipertensi. Ini ya beda sih ya. Anak muda olahraga ya. Dokter jantung olahraga tuh privilege. Nah, pertanyaannya lanjutannya. Oke, Dok, saya minum obat hipertensinya pakai beta blocker. beta blocker. Beta Oke. blocker. Aman gak sih kalau saya latihan interval keras saat minum obat itu? Oke, nah ini bagus sekali nih pertanyaannya. Jadi, let's say dia sudah terkontrol hipertensinya, ya kan? Tensinya sudah tidak pernah tinggi lagi, lalu dia engage di latihan yang sifatnya moderate to vigorous, berat, sedang sampai dengan berat, tapi dia rutin mengkonsumsi bisoprolol atau beta blocker. Beta blocker itu adalah obat yang salah satu cara kerjanya dia bersifat chronotropik negatif. Apa itu chronotropik negatif? Dia melambatkan denyut nadi. Waduh. Dia melambatkan denyut seru nadi. nih. Nah, karena denyut nadinya lebih lambat, sehingga hitung-hitungan heart rate maksimal dia sesuai usia itu tidak bisa dipakai, Pak. Oh ya? Iya. Oh. Jadi misalnya ya, aku tidak minum bisoprolol. Denyut nadiku ketika istirahat, ketika nggak ngapa-ngapain adalah 60. Tapi karena aku minum bisoprolol, yang mana tadi aktivitasnya adalah chronotropik negatif, melambatkan heart rate, denyut jantungku jadi 50. Lah. Tapi 50-nya ini kan karena minum bisoprolol. Iya kan? Berarti denyut nadi maksimalku nggak bisa dong aku samain kayak aku tidak minum bisoprolol. Iya dong. Jadi ada konversi hitung-hitungan matematisnya. Oh ya? Ya. Hitung ulang. Jadi harus disesuaikan hitung-hitungannya. Bagi orang yang mengkonsumsi bisoprolol, itu ada lagi rumusnya untuk menghitung denyut nadi maksimalnya. Beda seperti orang yang tidak minum bisoprolol. Waduh, kalau dia sampai intervalnya salah HR, remuk no. Remuk, Pak. Jadi yang seharusnya misalnya itu sudah mencapai 100% heart rate-nya dia masih berpikir sama seperti tidak minum bisoprolol, ya kan? Berarti dia sudah mungkin 110%, 120% heart rate maksimal, Pak. Oke, masuk. Langsung kejawab. Oke. Hehehe, ini sulit ini. Jago ini. Ya nih. Pelari ultra, ini pertanyaan tambah sulit. Kayak ujian tesis ya? Ini bukan tesis ini ujian sport kardiologis sih. Sport kardiologis. Ini belum ada soalnya. Pada pelari ultra, itu kadang mengalami hematuria atau kencing merah. Ini sering terjadi di pelari yang dia larinya di atas 20 jam. Oke. Kencingnya merah. Ya. Dan ini yang tanya temenku, karena temenku sempat dicek troponinnya naik. Troponin E-nya naik. Oke. Naik. Dan itu menjadi bahaya. Dia sampai akhirnya tak suruh sipet. Disuruh dokter jantungnya sipet di Cirebon. Cirebon, oke. Pelari ultra itu kadang mengalami hematuria dan troponin naik. Ini tanda bahaya jantung atau memang adaptasi karena kondisi yang ekstrim, Pak? Oke. Dan cara menanggapinya gimana, Pak Agi? Oke. Pertama, ini ada dua kondisi dulu ya. Satu hematuria, yang kedua peningkatan enzim troponin. Nah, hematuria itu kan adalah per definisi artinya non sewu, maaf ya, BAK-nya bercampur darah, jadi warnanya kemerahan. Nah, sehingga menjawab pertanyaan mengenai BAK ini, aku harus sedikit hati-hati karena aku jantung bukan urolog gitu ya. Pinter ya, triknya jago kali, anjir. Kampret. Tapi singkatnya maksudnya
Kan boleh aja, kita kan juga belajar waktu dokter umum dulu. Jadi saya, tapi kan ada spesialisasi Iya. nggak boleh. Kalau saya boleh. Ya mungkin sebagai manifestasi karena mengalami akut kidney injury salah satunya bisa, tapi kita harus jawab itu sesuai dengan kapasitas keilmuan. Jadi kemungkinan besar bisa AKI, tapi itu yang ngurus urolog Iya. atau ya spesialis KGH, internis boleh. sub KGH. Ya, yang itu paling benar lebih itu internis pas KGH. untuk menjawab Nah, pertanyaan. untuk yang troponin, Untuk yang troponin ini, troponin itu pemeriksaan laboratorium yang cukup bagus. Dia mengukur kejadian myocardial injury. Myocardial injury, ada cedera nggak pada otot jantungnya? Oke. Biasa didapatkan pada orang-orang yang mengalami serangan jantung. Jadi kalau orang mengalami serangan jantung, STEMI, non-STEMI, itu troponin I-nya akan meningkat karena dia mengalami myocardial injury. oke. Tapi kalau aku ya, maksudnya karakter dokter kan banyak ya. Iya. Aku secara personal, I don't treat numbers. I don't treat numbers. I treat pasien itu klinisnya seperti apa. Kalau troponin I itu disertai dengan simptom atau keluhan, pasiennya nyeri dada, Iya, menjalar. sesak nafas, dan lain-lain. Kemudian gambaran EKG-nya menunjukkan sesuatu yang tidak normal. Nah, aku baru akan memberikan terapi. Tapi kalau pasiennya tidak ada keluhan, hanya lelah biasa setelah mengalami Trail run. kemudian gambaran EKG-nya, rekam jantungnya masih aman-aman saja, hanya kadar troponin I-nya yang naik, ya aku akan menjawab itu mungkin otot jantungnya saja yang mengalami lelah Idian. setelah dia beraktivitas terlalu panjang. Nah nanti hipotesisnya kalau kita mau membuktikan apakah dia memang karena lelah saja, ya diukur serial. Diukur serial misalnya Ada 7 setelah hari dia ya? rest, taruhlah misalnya setelah dia rest 48 jam gitu atau satu kali 24 jam diukur, kalau dia turun signifikan atau bahkan kembali ke normal P ya 0,0,5 ya, turunnya signifikan berarti ya memang karena dia ini. karena dia kelelahan. Ini cocok banget buat teman-teman yang larinya di atas 100 kilo. Iya. Karena pelari-pelari 100 kilo ini urusannya bukan finish apa enggak, survival Iya, itu. survival. Karena Betul, resikonya mati serius. Betul. Dehidrasi, dan yang paling sering ya dua ini, akut kidney injury sama troponinnya naik, Iya. cedera otot jantung. Iya. Makanya buat kawan-kawan lari 100 itu bukan karena wah ini cuma 2,5 kali maraton. Iya. Enggak, tubuh manusia tuh cuma didesain buat lari 3-4 jam. Iya, betul. Orang-orang yang udah lari 1 harian itu bukan orang itu. Iya. Larinya udah ekstrim sekali, memang latihan, perlu latihan bertahun-tahun. Tapi orang-orang yang lari dengan jarak segitu juga paham kok Pak. Biasanya tidak mungkin ada yang lari PES 4 kan? Nggak mungkin. Nah, Kecuali Kilian Jornet. Ada sih, Kilian Jornet memang PES 445 itu lari 100 kilo. Sama Alexander Soronin. oh aku tahu. Itu, Iya. ya makanya gue bilang, ya nggak semua orang bisa menjadi dia. Latihannya sangat ekstrim ya. Dunia selalu melahirkan anomali-anomali yang tidak bisa kita ikuti. Dan nggak bisa kita jawab. Betul. Ya itulah alasan Allahu alam ya. Kita nggak tahu, nggak semua pertanyaan ada jawabannya. Betul. Nah ini pertanyaan keren banget. Ini lanjutan dari episode pertama. Oke. Mas Agi, apa pendapat Mas Agi seorang pelari yang tiba-tiba meninggal pada latihan? Ini terjadi kemarin di Mandala Krida. Oke. Kasus ini. Iya, Kalau iya, nggak iya, salah iya. betul ya, di Mandala Krida ada cewek latihan di interval wafat. Ya. Terus di GBK pingsan di ring road luar. Nah, apa pendapat Mas Agi? Kok padahal di awal dia nggak apa-apa. Gitu. Yang paling ngeri itu yang di Singapura Marathon yang di 2XU. Iya. Itu orang WNI 23 tahun. Nah, pendapat Mas Agi sebagai dokter jantung, pelari-pelari muda yang meninggal saat latihan, screening apa yang bisa cegah itu? Kok iso Oke. wafat? Oke. Jadi menjawab Terlepas kita turut berduka dengan teman-teman yang wafat ya Iya. dalam usia muda, kita di sini bukan membahas atau menggibah, tapi membahas buat teman-teman anak muda yang lain. Oke. Jadi ya pertama aku juga ikut berduka cita lah. Maksudnya dengan kejadian itu bukan sesuatu yang enak untuk didengar. Yang kedua, sampai sejauh ini Pak, penelitiannya memang kalau orang dia muda, kemudian meninggal mendadak, sudden cardiac arrest ya, henti jantung mendadak, memang HCM sih Pak, yang masih menjadi menjadi apa? Dan kita kan tembak. nggak tahu kalau misalkan dia latihan. Nggak tahu Pak. Jadi kalau saranku, ya kalau misalnya kita sudah engage dengan latihan yang sifatnya kompetitif, once in a lifetime, paling nggak screening lah, isi kuesioner tadi, rekam EKG,
periksa didengarkan ada bising jantungnya atau enggak. Itu paling enggak seperti itu, Pak. Jadi ini cocok kalau misalkan dia lari tapi isiran terus, gak mau nge-push ya itu nggak perlu. Ya. Yang jadi masalah tuh wafatnya rata-rata pas interval. Ya, betul. Pas interval, kalau nggak interval habis tempo, jeblok kan maxi force. Jadi buat teman-teman yang sudah ada kategori menembus batas waktu kayak FM pengen sub 3, terus HM pengen sub 2 atau malah ya sub 2 oke lah, HM pengen sub 100. Ya. Itu kan max effort terus tuh, itu harus ngecek ya. Ya. Oke. Terus makasih Mas Aki. Terus berikutnya, nah ini pertanyaan bagus banget nih. Ada nggak studi atau yang sudah pernah dibaca Mas Aki yang menunjukkan bahwa kan Mas Aki penjunjung tinggi heart rate base ya? Dan aku juga harus setuju itu. Ada nggak studi yang menunjukkan bahwa latihan zona 2 itu bisa memperbaiki fungsi ventricle? Memperbaiki fungsi ventricle. Oke. Sulit ya ini pertanyaannya ya? Kan aku bilang, ini kalau sport kardiologi saya jadi penguji nih. Pertanyaan sulit-sulit tuh nih. Dokter Dwita, monggo kalau ini akan di clipper, saya akan mention ke Dokter Dwita ini karena sulit banget. Kalau Dokter Dwita kan lagi PhD. Lagi ya. Kalau di bisa, London. mohon bantuan ya dijawab. Apakah latihan zone 2 training itu bisa memperbaiki fungsi ventricle? Oke, jadi kalau menjawab pertanyaan ini, yang pertama fungsi zona 2 training sendiri tidak usah diperdebatkan lah ya. Oke. Memang dia akan bermanfaat untuk mitokondria supaya menghasilkan energi lebih efektif. Bahkan aku kaget tuh aku nonton podcastmu dengan Pak Latif. Pak Latif bisa loh menjelaskan mengenai mitokondria. Makanya Anda jadi murid ya kan? Iya. Ayo Pak Latif ya, Anda jangan salah ngajar Anda. Yang Anda ajar dokter jantung ini. Ya. Tapi menjawab pertanyaan Dokter Titra, apakah dia bisa memperbaiki ventricle? Memperbaiki di sini terminologinya tuh harus dijelaskan dulu ya. Maksudnya memperbaiki apakah dari yang sebelumnya dia rusak menjadi baik atau yang jadi baik tambah baik. Menarik Ya kan? nih, menarik nih. Kalau aku menjawab pertanyaannya, aku berkeyakinan, aku kayaknya pernah deh membaca, maksudnya tidak bisa aku jawab sesuai dengan pertanyaan sebelumnya yang kayaknya tuh aku bisa langsung recall jurnal ini gitu. Kayaknya aku pernah baca dia memiliki efek akan membuat fungsi diastoliknya terutama lebih baik. Tapi correct me if I'm wrong, dia akan bisa memperbaiki fungsi ventricle khususnya yang diastolik. Khususnya yang diastolik. Seingatku ya. Berarti kanan dong. Diastolik, kiri kanan bisa kiri, kan? Oh iya, kiri kanan bisa kan tetap ya. Jadi tetap bermanfaat ya. Tetap bermanfaat. Jadi buat orang yang hobinya isiran seumur hidup pun tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat. Yang dia nggak mau ikut event, bahkan ketika event pun tetap nggak mau nge-push. Itu tetap akan bermanfaat. Makanya Pak, sebenarnya kita olahraga kan tidak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lain karena goalsnya beda. Ada orang yang pengen perform ketika lari selalu dapat PB, ya dia harus interval, dia harus fartlek dan lain-lain. Tapi kalau tujuannya hanya untuk sekedar sehat, cukup dong dia isiran aja. Iya betul, isiran. Iya kayak Dokter Davin, dia isiran terus. PES 5 tapi PES 5, tapi dia nggak. Pak, Dokter Davin tuh aku jarang pernah lihat di interval. Hampir nggak pernah. Rizky Herianto, dia memang isiran terus mainnya. Isiran happy, isiran. Jadi memang asalkan isiran yang dilatih terus-terusan ya akan naik PES-nya. Oke, ini sangat menarik ya jawaban-jawabannya. Udah berapa menit? 45. Oh ya, ini udah berat berarti. Nah, tak ting-ting. Nah, ini mungkin viral. Oke. Karena ini terkait konspirasi global. Oke. Anda tahu dong yang saya bahas? Ya. Banyak yang mengaitkan kematian atlet atau kematian orang yang lari atau olahraga itu karena vaksin COVID, Pak. Mampus kau. Kalau pasien post-COVID, long COVID, mengalami palpitasi pasca olahraga, pemeriksaan apa yang kamu saranin? Jadi ketika ditanya, bapaknya pernah long COVID? Pernah. Pemeriksaan apa yang kamu sarankan? Atau Bapak Aki punya ada pendapat lain soal vaksin COVID, terutama AstraZeneca? Pertama, ini nggak apa-apa. Nanti kalau dia nggak, kan ini tak tanya, dia jawab. Kalau misal dia nggak setuju kan di-delete. Nanti maaf ya tadi di-delete ya. Apa itu dok? Apa itu konspirasi ya? Pertama kayaknya saya sendiri juga vaksin AstraZeneca. Lucu banget. Oke lanjutin lah Pak Dokter. Lanjutin aja. Jadi risiko dari long COVID syndrome yang saya ketahui kan meningkatkan risiko trombosis. Apa itu trombosis? Terbentuknya gumpalan-gumpalan darah. Nah gumpalan darah ini
kalau dia menyumbat di otak jadi stroke, kalau dia menyumbat di paru-paru menjadi emboli paru, kalau dia menyumbat ke pembuluh darah kaki jadi akut limb ischemia. Nah, hal yang seperti ini memang ada, sehingga kalau orang yang mengalami long COVID syndrome ini memang harus dicurigai ke arah aktivitas trombosisnya tadi meningkat atau enggak. Waduh. Nah, biasanya kita ukur dengan pengukuran dedimer, tapi ini melibatkan banyak dokter, tidak hanya jantung saja, dokter paru juga terlibat, penyakit dalam juga terlibat, sehingga penanganannya komprehensif lah. Tapi menjawab pertanyaan Pak Tirta tadi, orang yang long COVID, palpitasi, gampang capek dan lain-lain, ya memang sebaiknya memeriksakan diri dengan pemeriksaan lab yang komprehensif. Nah kalau yang vaksin atau kan dirimu orang Kurius, ini sekaligus jawab. Mas Aki pernah baca nggak kaitan tentang vaksin pasca COVID tentang intensitas penyakit jantung, insiden penyakit jantung, atau belum? Menurutku kalau aku sih sementara ini cenderung tidak terlalu meyakini sih dengan konspirasi semacam itu. Oh iya, ini main aman. Tapi kayaknya bakal takap. Tinggal long COVID-nya aja. Yang vaksinnya tolong di-delete ya. Ya. Karena nanti banyak dokter jantung yang meyakini Anda karena ini malah perang. Nah ini 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan kedua terakhir ini adalah, banyak sekarang bapak-bapak yang usia 40 tahun yang baru mulai latihan intens. Iya. Terus mereka sering bertanya di threads. Kalau enggak ketemu di Spodap. Iya. Mas Tirta, mana yang lebih penting bagi saya? CPET, Eko, atau EKG tok dah cukup kalau ke dokter jantung. Karena CPET kan 2,2 juta. Iya, mahal. EKG dan Eko kan, nah kalau Cenderung misalkan buat orang, bapak-bapak 40 tahun yang hobi mau maraton, mau cyclist, apa yang harus dicek dulu? Oke. Ini sedikit banyaknya sudah pernah kita bahas ketika podcast yang pertama. Tapi belum yang umur. Nah, belum yang umur. Ada sedikit menyinggung umur, Pak. Oh, Jadi iya, kalau yang cardiac arrest kurang dari di anak 35, muda. dia HCM. Kalau lebih dari 35, dia myocardial ischemia. Oh ya benar. Ya kan? Nah, sehingga kalau tadi pertanyaannya bapak-bapak usia 40, bisa kita kategorikan lebih di atas 35 tahun. Nah, sehingga fokusnya adalah untuk mencari tahu apakah dia punya bakat risiko penyakit jantung koroner atau tidak. Ya, PJK. Nah, yang pertama kalau EKG mandatory. Wajib ya? Wajib. EKG wajib. Yang kedua, panel lab darah. Panel lab darahnya adalah profil lipid. Oh, ya. Profil lipid. Dan HbA1c untuk DM. Oke, berarti dua check up. 2 check up. Yang ketiga, opsional Eko. Oke. Eko dan treadmill. Oke. Jadi ulangi ya, EKG, labnya apa aja tadi? Profil lipid sama HbA1c. Kemudian Eko, treadmill. Oh. Cukup. CPET ya kalau punya tambahan biaya yang ya mal, CPET 2 jutaan lebih. Ya itu boleh lah, tapi menurutku tidak terlalu tidak wajib bahkan untuk men-screening seseorang dengan penyakit jantung koroner. Karena concern kita lebih dari usia 35 kan PJK. Ya. Jadi yang tadi aku sebutin aja. Ya ini buat teman-teman bapak-bapak, dan itu semua bapak-bapak 40 tahunnya udah kompetitif ya. Ya. Jadi ikut cyclist, Ya. trail run, running, bola, futsal, badminton itu tetap, karena 4 hal ini tuh penting. Kalau enggak ya jogo-jogo. Jadi kalau ternyata kamu ada sumbatan. Ya. 75%, sisa 25. Ya kamu pasang ring. Ya. Jangan dipaksa main. Dan coba nanti cari ya Pak, aku pernah lihat bahwa ketika kita bukan divonis ya, kita dikatakan dokter, oh kamu penyakit jantung koroner ini harus pasang ring, atau bahkan sampai CABG. Ada Pak, orang di Boston yang lari di Boston, dia ex CABG. Oh ya? Jadi dia sudah di bypass jantungnya, dia lari maraton. Nanti kita tunjukin gambarnya. Ada itu Pak. Finish. Survivor CABG, dia pernah di bypass jantungnya, dia finish full maraton tuh ada Pak orangnya. Aku kalau punya bapak gitu tak pukulin. Jangan mati nyusahin kau. Lu apa sih hidup tenang main golf aja udah, ngapain? Udah tahu di bypass kau mau lari maraton, mau mati yang ngubur gimana? Susah. Nah tapi kalau Bapak tahu nggak riwayatnya maraton? Historinya. Ya kan lari dari Aten maraton kan? Ya. Terus begitu dia sampai dari maraton ke Aten. Nah itu nggak baca. Mati Pak dia Pak.
Itu serius? Serius, Pak. Ceritain sejarah ya. Ceritanya, Ini jadi aku fun fact, aku cuma tahu tuh Aten Marathon. Jadi kan dia perang. Romawi sama Persia. Nah, yang menang kan Romawi. Kemudian perangnya kan di maraton. Dia mau mengabarkan kemenangannya ini. Jadi larilah dia dari maraton ke Aten. Ya kan yang kira-kira jaraknya katanya 40 km. Dia lari nonstop, namanya tuh Pidipidis kalau nggak salah. Pidipis apa Pidipidis gitu. Nah jadi begitu dia sampai di Aten, dia mengabarkan, "Wow, kita menang perang lawan Persia." Plek, dia mati, Pak. Asu. Serius, nanti aku tunjukin tuh ceritanya, ada itu. Ceritanya. Cok, kok waduh bitter truth, Pak. Bitter truth, Pak. Namanya dipakai maraton. Oh, makanya api opernya di itu ya. Ya api. Terus ini terakhir buat Mas Dr. Agi yang juga ambisius. Terakhir, sebagai seorang kardiolog yang hobi berolahraga. Gimana Mas Agi menjaga jantungnya tetap sehat? Menjaga jantungnya tetap sehat. Oh kan FM, kompetitif. Iya. Akhirnya kan di part 1 kan Mas Agi bilang belum terlalu FM. Di part 2 ini Mas Agi hari FM. Gimana Mas Agi menjaga jantungnya tetap sehat? Padahal ikut FM yang sudah ditarget waktu, ada gym, ada keluarga, ada praktek. Nah gimana tipsnya? Tipsnya bener, sesuai literatur. Gaya Anda kan gitu katanya. Ya kan? Kan kalau edukasi Anda lari semadone mawon, jangan ditarget. Nah sekarang Anda ikut FM, Anda juga masih nge-gym, Anda praktek, pasien juga banyak. Nah, ini anak 3 lagi. Seperti aku dibredel dari segala sisi nih Pak pertanyaannya. Dan FM yang Anda ikuti juga bukan FM yang flat. Anda ikut Borobudur Marathon yang rolling dan panas. Iya. Nah, gimana tuh Anda mensiasati sebagai seorang kardiolog? Jadi menjawab pertanyaan ini kita kembalikan ke tujuan kita berolahraga. Enggak, tujuan kamu. Tujuan ini tanyanya kan Agi, jangan ke kita dong. Saya kan nggak praktek. Tujuan kita berolahraga. Enteng, ya. Ada orang yang ini Pak Tirta ini udah mengetahui karakter jawabanku yang biasa meliuk-liuk lalu dipotong sama dia. Lurus aja Gi, lurus. Ini kan ceritanya dokter yang ambisius. Ada sama Davin nggak ada bedanya. Cuman bedanya kamu nge-gym ekstrim. Terus ikut FM. Berarti ambisius dong, ada waktu. Resiko high dong. Nah sebagai seorang kardiolog yang mau ikut FM, gimana tuh cara membatasi diri atau programku ini kawan-kawan netizen yang bisa ditiru atau aku akhirnya ini do and don'ts-nya ngincer PB gimana namanya PB pas maraton resikonya kan tinggi. Nggak bisa diliuk-liukin lagi ya, sekarang langsung dilurusin ya sama dia. Karena ini sama aja kena cermin. Aku sering cedera soalnya pas olahraga. Nah, ini dokter jantung ikut FM di Bormar yang rolling dan rentan heat stroke. Nah, gimana tuh? Jadi kalau aku sih harus kuakui aku ekspektasiku untuk ikut Bormar ini bukan lagi untuk kesehatan jantung. Aku ingin lihat situ, jangan lihat aku lah. Kau kan diadilin. Ini netizen biar tahu. Oh gitu. Kali ini keikutsertaanku bukan run for your heart, tapi aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri aku bisa melampaui kapasitasku yang sudah ku dapatkan. Nah, terus tipsnya gimana tuh? Tipsnya adalah karena latihannya ekstrim, Pak, benar-benar harus latihan ekstrim. Satu, nutrisi harus cukup. Ini oke. Nutrisi cukup, tidur cukup. Oh ini benar, oke. Edukasi keren nih. Terus ya stick to program aja. Nggak usah nambah-nambah lari yang lain. Nge-gymnya piye? Nge-gymnya aku jujur aja ketika program ini aku mulai, aku menurunkan intensitasnya. Oh berarti dikorbankan? Dikorbankan. 3, cara ngakalin heat stroke-nya. HR rentan naik. Anda sebagai kardiolog ngakalinnya gimana? Kan hobi baca jurnal. Nggak mungkin dong Coach Mo tahu itu. Ya. Ini buat teman-teman yang belum follow Mas Ishak. Nah, harus follow Mas Ishak karena dia banyak memberikan tips dan trik bagaimana caranya mengatasi heat stroke ketika lari di musim panas pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Ada dong jawab. Anda kan juga kayak Mas Ishak kok dilempar, tak lempar balik. Curang diwasaki. Gimana seorang sebagai kardiolog yang hobi berlari ngakalin lari di panas? Ayo, gimana? Belum baca, Pak. Itu kan curang. Gak ada kayak keempat. Gimana cara ngakali ego? Kan semakin kamu sering berlari, semakin HRV nanti kan turun terus. Iya, betul. Sebagai seorang kardiolog, Anda juga praktek. Ini cocok pertanyaan karena nanti banyak sejawatmu yang nonton. Kardiolog yang hobi berlari. Yang kita lihat tuh rata-rata SPOG, SPOT, urolog, jantung, ngejar PB.
Furkon nggak mau ikut. Foodcon SPJP nggak mau ikut event karena ketakutan itu. Iya, Mas Dama juga. Dokter Iya, Dama betul. tuh tahu nggak? Dokter Dama itu kakak kelas kita. Pas aku maraton tahu di DM apa? Di DM intensitas nih baca DM-nya. Intensitas kematian di maraton Hud, hati-hati. Dokter Dama tuh nggak ngasih motivasi, malah ngasih data kematian. Nih tak kasih ya nih drama Mas Dama nih asu lah dong yo. Aku ora ngapus iki. Ndi yo. Hati-hati maraton, Bos. Balik ke tadi, kayak tadi Pak. 2 dokter jantung yang aku kenal itu nggak berani event karena itu. Iya. Nah ini gimana cara kamu ngakali? Ini kan ada idealisme kardiolog, ada idealisme pelari. Kamu di tengah nih, gimana? Iya. Jadi balik lagi Pak, kalau orang olahraga kan mesti punya tujuan masing-masing. Ada orang yang pengen sehat, ada orang yang ingin membuktikan bahwa dirinya itu mampu melebihi kapasitas tubuhnya. Nah, berarti kalau orang-orang yang engage dengan aktivitas yang melebihi kapasitasnya tadi, dia sudah paham risikonya bahwa memang ada bitter truth seperti yang kita bicarakan di awal, risiko plak kalsium arteri koronernya meningkat, risiko atrial fibrilasinya meningkat. Jadi bagi orang yang sudah paham risiko itu, ya dia menerima risiko itu dengan lapang dada gitu. Jadi apa yang ingin dia capai untuk membuktikan dirinya mampu itu melebihi pengetahuannya bahwa hal tersebut berisiko. Nah, apakah Mas Aki juga baca jurnal-jurnal terkait selain stroke ya, jurnal-jurnal terkait zona 2 atau jantung biar performa larinya ini stabil, atau percaya sama coach saya gak usah baca jurnal? Jadi pertanyaanmu ke Mas Latif, kapan kita harus pakai coach? Kalau dia sudah tidak percaya dengan hitung-hitungannya, ya kan? Nah itu kan jawabannya Mas Latif. Kalau aku sih untuk program FM kali ini, I trust my coach. Oh iya, padahal dokter jantung loh. Ya. Ya itu pelajaran buat kawan-kawan ya. Jadi mau kita dokter atau dokter jantung pun atau dokter umum, yang kita paham ya ilmu kesehatan, ketika ada pelatih yang sudah tahu periodisasi kita percaya aja. Ya. Tapi jujur ya Pak, sebelum Mas Latif menjabarkan programku, aku kirim data tuh banyak banget ke beliau. Jadi aku menjabarkan, coach ini PB ku 10 km, ini PB ku 5 kilo, ini PB ku HM. Ketika aku PB itu heart rate ku segini, cadence ku segini. Aku tampilin Pak grafik-grafiknya. Kemudian aku tampilin juga statistik ketika aku easy run, nih easy runku zona 2 aku bisa lari sekian. Jadi Mas Latif ketika menyusunkan program itu udah tahu kapasitasku segimana. Nah ketika Solo Run Fest nih HM, kamu ditarget berapa sama Mas Latif? Biar share aja. HM besok. Jadi kan setelah data semua latihan terus lihat kapasitas, Mas Latif memberikan, biasa dia ngasih tebakan, dia nggak pernah salah. Ke aku nggak pernah salah. Dia ngasih aku 2 PR, satu untuk memperbarui 5K ku, karena aku udah nggak pernah mencari PB 5K. Kemudian PB HM disuruh memperbarui juga. Pertama PB 5K diminta untuk memperbarui di 430, 440. Terus PB HM-nya ditarget bulan Oktober nanti 515, 520. FM-nya belum tahu berapa? FM-nya belum tahu berapa. Jadi berdasarkan itu? Dari berdasarkan itu, tapi secara personal, secara realistis mungkin aku akan merasa bisa finish sub 5 jam, di bawah 5 jam. Tapi aku akan senang sekali untuk Virgin Marathon besok bisa finish di 4.30 lah. Ini luar biasa ya. Ini buat teman-teman, kalau memang punya budget, mau setinggi apapun profesimu, harus ada orang yang mendampingi untuk meminimalisir sudden cardiac arrest. Iya. Karena manusia itu kadang overestimate terhadap diri sendiri. Betul. Itu yang ngomong bukan aku, yang ngomong Ishak. Ishak tuh luar biasa, makanya dia bilang, kamu tinggal tambah gelar titel DR. Dia tuh hobi baca jurnal seminggu 2 kali. Jadi dia mengumpulkan hipotesa menurutku keren banget, kayak dosenku. Manusia itu dok, ini omongan dia ya, cenderung overestimate terhadap kapasitasnya sendiri. Harusnya bisanya cuma pace 5, dia ngisah 440. Akhirnya itulah menyebabkan dia sudden cardiac arrest. Nah itulah alasan kenapa bagi orang-orang ini butuh coach. Nah kalau aku butuh buku. Iya. Ya dialah coach itu. Iya.
Itu kalau dari aku, jadi setuju ya, memang pelatih itu tujuannya di hire selain untuk meningkatkan performa ya biar kita tuh nggak mati. Iya, betul. Bener ya? Betul, betul. Tuh. Kenapa kok bisa mati ya? Kan publikasi kita yang pertama kemarin karena myocardial ischemia karena imbalan supply demand. Dia Iya. terlalu Nge-push. sampai akhirnya jantungnya nggak kuat, ya kan? Iya, dan pada waktu muda itu nggak kelihatan. Karena kita sangat performanya bagus banget. Nah, itu akan kelihatan mulai dari kepala 3 ke atas. Nah, itu Seperti kalau, kita sekarang ini. Iya, nah ini dari kita. Anda berarti Mas Aki akan 5K tanggal hari apa? Tanggal berapa? 5K-nya disuruh minggu besok ini memperbarui 5K-ku 430 440 targetnya bisa ini dok. HM-nya di Solo Run Fest. Solo Run Fest bulan Oktober besok. Nah, berarti nanti bulan Oktober kalau berhasil kita podcast lagi. Oke. Sesuai nggak dengan prediksi Iya, coach itu kita? pertanyaannya. Oke. Itu kalau dari saya, ini podcast kedua kita karena besoknya kemungkinan besar yang saya wawancarai adalah Mas Agi tapi video pendek sebagai pelari setelah time trial 5K. Oke. Bukan Mas Dokter Agi. Ya, sebagai pelari ya. Pelari. Karena konteksnya harus jelas. Pelari, ini kan sebagai dokter, Ya. rapi. Ya. Saya wawancara Anda nanti sebagai pelari, Oke. habis minggu kan. Minggu. Nah, kita nanti konten lagi setelah time trial tapi video pendek. Oke. Nah, nanti setelah HM tak wawancara sebagai pelari juga. Sebagai pelari juga. Ya. Itu kalau dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya. Saya Tirta Saya Dr. Agi Ramadhani. dan sampai jumpa di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.